Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran mata kuliah sistem operasi di pertemuan yang pertama, yaitu tentang pengenalan sistem operasi. Pada pertemuan pertama ini, materi yang akan kita pelajari adalah pertama, pengertian tentang sistem operasi. Yang kedua, peranan sistem operasi pada sistem komputer. Yang ketiga, aktivitas atau kegiatan dalam sistem operasi, jenis sistem operasi, kategori sistem operasi, komponen sistem operasi, dan sejarah perkembangan sistem operasi. Baiklah, kita mulai di pembahasan yang pertama. Definisi secara umum, sistem operasi adalah suatu program yang mengatur perangkat keras hardware dengan menyediakan suatu landasan untuk aplikasi yang berbeda. Selain daripada itu, sistem operasi juga bertindak sebagai penghubung atau interface antar user dengan hardware. Sehingga sistem operasi dapat menyediakan mekanisme kepada end user untuk menggunakan utilitas yang telah disediakan oleh operating system. Sistem operasi bertugas untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan pengguna hardware, di mana sistem operasi akan mengatur suatu kegiatan-kegiatan aktivitas dari user yang berhubungan dengan penggunaan hardware. Sistem operasi ditinjau dari 3 sudut pandang, yaitu pertama, bagaimana sistem operasi ditinjau dari segi sudut pandang pengguna adalah suatu alat untuk mempermudah penggunaan komputer, atau sebaliknya, dalam lingkungan multi-user, sistem operasi dapat dipandang sebagai alat untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya komputer. Yang kedua, jika sistem operasi dipandang dari sudut pandang sistem adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai alat yang dapat menempatkan sumber daya secara efisien. Selain daripada itu, bahwa sistem operasi juga bertindak sebagai manajer yang dapat mengatur suatu resource, sehingga sumber daya tersebut tidak terjadi konflik. Selain daripada itu, sistem operasi juga bertanggung jawab untuk mengatur eksekusi, aplikasi, dan operasi dari input, output, atau I/O. Yang ketiga, sistem operasi ditinjau dari sudut pandang tujuan pengguna. Bahwa sistem operasi adalah sebuah sistem yang dapat membuat komputer lebih nyaman digunakan untuk menjalankan aplikasi dan menyelesaikan masalah user. Baiklah, itulah pembahasan yang pertama. Kita masuk ke pembahasan yang kedua tentang peranan sistem operasi dalam sistem komputer. Berdasarkan abstraksi komponen sistem komputer terdiri dari beberapa unsur. Pertama adalah user, kemudian ada aplikasi, hardware, dan sistem operasi. Berdasarkan pada abstraksi sistem komputer, bahwa posisi sistem operasi merupakan salah satu komponen utama dari sebuah sistem komputer. Komponen komputer lainnya adalah hardware, software, dan user. Hardware menyediakan sumber daya untuk komputasi yang dapat dilihat secara fisik dan dapat disentuh. Sedangkan komponen software adalah sarana yang memberitahukan hardware apa yang akan dilakukan terhadap hardware. Yang terakhir adalah user, di mana user adalah manusia atau pengguna yang menjalankan program aplikasi atau komputer lain. Jadi peranan operating system pada sistem komputer adalah mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam sistem komputer. Peranan dan fungsi sistem tersebut antara lain adalah di mana sistem operasi berperan sebagai suatu kernel, yaitu suatu program yang secara terus-menerus berjalan selama komputer dijalankan. Yang kedua, peranan sistem operasi adalah sebagai controller program, adalah suatu pengontrol program, di mana program tersebut akan dikontrol melalui beberapa fungsi yang dapat mengontrol program aplikasi. Peranan yang ketiga, bahwa sistem operasi sebagai interface antarmuka, di mana sistem operasi akan bertindak untuk menjembatani user dengan perangkat keras. Dan juga
sistem operasi menyediakan lingkungan user secara user friendly sehingga pengguna tidak disulitkan oleh bahasa mesin atau perangkat level yang bawah. Poin keempat, bahwa peranan sistem operasi sebagai optimizer, yaitu sistem operasi akan mengefisiensikan perangkat keras komputer sehingga mudah untuk dioperasikan oleh penggunaannya. Misalkan menjadwalkan input oleh user, mengakses basis data, mengatur proses komunikasi, dan output untuk meningkatkan kegunaan. Yang terakhir adalah peranan sistem operasi sebagai resource manager, di mana sistem operasi akan mengelola seluruh sumber daya sistem komputer, seperti mengatur perangkat keras hardware dan seluruh sistem secara kompleks, seperti mengatur pemakaian prosesor, memory time, dan perangkat-perangkat hardware lain. Peran sistem operasi lainnya yaitu virtual machine, yaitu sistem operasi berperan menyediakan layanan seperti menyembunyikan kompleksitas sistem. Kompleksitas sistem itu adalah sebuah programming atau pemrograman yang pengguna itu tidak perlu tahu betapa rumitnya pemrograman yang ada dalam sistem operasi. Sehingga user itu bisa langsung memakai sistem operasi secara mudah. Contohnya, ketika kita membaca suatu file atau melakukan pembacaan suatu file, pada disk komputer yang tidak memberikan perintah mengaktifkan drive. Jadi kita tidak menyadari bahwa sistem operasi itu sudah mengaktifkan drive secara langsung. Misalnya ketika kita mencari suatu data, data itu dicari pada sektor tertentu tanpa kita sadari. Nah, kemudahan-kemudahan sistem itulah yang dimiliki dari sebuah sistem operasi. Poin yang ketiga adalah aktivitas sistem operasi. Sistem operasi memiliki beberapa aktivitas penting. Yang pertama adalah aktivitas proses. Proses merupakan sebuah kunci utama dari sebuah kegiatan sistem komputer. Pada dasarnya, proses adalah suatu pengeksekusian atau executable dari suatu program yang terdiri dari program executable, program data, dan stack. Program counter, stack pointer, register-register, serta seluruh informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut. Aktivitas yang kedua yaitu file. Kemampuan untuk menangani dan mengelola file, data, program, dan lain-lain sebagainya, di mana sistem operasi memiliki kemampuan untuk membuat, memindahkan, membaca, serta menulis sebuah file. Pengolahan file di dalam suatu direktori dapat dikelompokkan sesuai dengan fungsinya yang dispesifikasikan, sehingga adanya proses hierarki dalam penyimpanan suatu file. Dan yang ketiga adalah shell. Shell merupakan suatu interface yang digunakan oleh user untuk berkomunikasi langsung dengan komputer, yang biasanya dinamakan sebagai command interpreter. Sistem operasi komputer secara umum terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah mekanisme boot, yaitu sistem operasi meletakkan kernel ke dalam sebuah memori. Yang kedua, kernel yaitu inti dari sebuah sistem operasi. Dan yang ketiga adalah command interpreter atau kita sebut shell, yaitu bagian yang bertugas membaca input dari pengguna. Yang keempat, pustaka-pustaka atau library, yaitu bagian yang berfungsi menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Bagian yang kelima yaitu driver, di mana sistem operasi memiliki komponen-komponen yang berfungsi untuk berinteraksi dengan hardware eksternal, sekaligus untuk mengontrol hardware. Poin keempat adalah jenis-jenis sistem operasi. Ada banyak jenis sistem operasi yang saat ini ada di lingkungan kita. Yang pertama adalah sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows saat ini sangat populer digunakan oleh pengguna sistem operasi, di mana sistem operasi Windows sebelumnya mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Sistem operasi Windows adalah salah satu sistem operasi yang diciptakan oleh Bill Gates. Perkembangan dari Windows sudah sangat bervariatif dari segi tampilan, kecepatan, dan aspek-aspek lain. Windows pertama mengeluarkan sebuah sistem operasi
yaitu Windows Desktop Environment, di mana ada beberapa versi Windows versi 1, versi 2, dan versi 3. Kemudian Windows meluncurkan kembali sebuah sistem operasi yang dinamakan Windows 9X atau Windows 90-an, seperti Windows 95, Windows 98, Windows Millennium, sampai dengan Windows NT. Kemudian Windows juga menciptakan beberapa varian lainnya, yaitu Windows NT, seperti Windows NT 3.0, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows 2003 Server, Windows Vista, hingga sampai saat ini Windows membuat satu versi Windows terbarunya, yaitu Windows 10. Yang kedua adalah sistem operasi Unix. Sistem operasi Unix menggunakan antarmuka sistem operasi POSIX, yaitu seperti AT&T, SCO Unix, dan keluarga BSD seperti Berkeley Software Distribution, ya, seperti FreeBSD, OpenBSD, dan NetBSD. Yang keempat, ada Sun OS, Solaris, dan HP UX, OSF, dan IEX. Kemudian ada Xenix, SCO, kemudian ada Linux, GNU Linux, dan GNU Hard. Yang ketiga adalah macOS. macOS adalah sebuah sistem operasi komputer keluaran Apple yang biasa kita sebut Mac atau Macintosh atau disingkat Mac, adalah salah satu jenis komputer personal berbasis PowerPC yang diproduksi oleh Apple. macOS memiliki versi pertama kali, yaitu sebuah sistem 7.6. Kemudian sistem tersebut mengalami perkembangan mulai dari sistem 1 sampai dengan sistem 7 pada tahun 1991, yang diawali pada 24 Januari 1984 sampai dengan tahun 1991. Kemudian lahirlah macOS, ya, dimulai dari macOS yang versi 7.6 sampai dengan Mac OS X. Jadi untuk Mac ini memiliki beberapa perkembangan dari mulai Mac versi 7, 8, 9, sampai saat ini Mac OS versi 10. Nah, Mac OS saat ini ada versi X. Jadi versi X itu dinamakan versi setelah versi Mac OS dari mulai versi 10, 10.1 sampai dengan 10.10, yang saat ini versinya adalah dinamakan El Capitan, ya, jadi Mac OS X 10.11. Sistem operasi lain yaitu sistem operasi yang diciptakan untuk komputer skala besar, mainframe. Keluarga komputer mainframe dan superkomputer menggunakan beberapa sistem operasi yang berbeda-beda, tetapi pada umumnya menggunakan sistem operasi Unix yang dikembangkan oleh vendor seperti IBM, IEX, HP, UX, dan lain sebagainya. Kita masuk ke poin yang kelima, yaitu kategori sistem operasi. Ada beberapa kategori sistem operasi. Yang pertama yaitu single user, single tasking. Single user adalah sistem operasi yang diciptakan atau hanya dapat digunakan untuk satu pengguna. Dan sistem operasi tersebut hanya dapat melakukan penyelesaian satu pekerjaan dalam satu waktu. Contohnya adalah DOS atau Disk Operating System. Yang kedua yaitu multi-user single tasking, di mana sistem operasi itu dapat digunakan oleh banyak user. Tetapi dalam satu waktu, sistem operasi tersebut hanya dapat menyelesaikan satu pekerjaan. Misalnya di sini contohnya adalah Novel Network 3 dan Palm OS. Yang ketiga adalah sistem operasi multi-user multitasking, di mana sistem operasi tersebut dapat digunakan untuk banyak user dan juga dalam satu waktu dapat menyelesaikan pekerjaan secara bersamaan. Misalnya sebagai contoh Unix, Linux, FreeBSD, dan Sun Solaris. Dan yang keempat adalah sistem operasi single user multitasking, yaitu sistem operasi di mana sistem operasi tersebut dapat menyelesaikan banyak pekerjaan dan hanya digunakan untuk satu user. Misalnya di sini seperti sistem operasi yang memiliki tampilan desktop GUI atau Graphical User Interface. Contohnya adalah Windows, Mac OS, Linux, Java, Symbian, dan Palm OS. Pembahasan selanjutnya yaitu
poin ke-6 tentang komponen sistem operasi. Sebuah sistem operasi dapat dibagi menjadi beberapa komponen. Secara umum, para pakar sepakat bahwa terdapat sekurang-kurangnya adalah 4 komponen dalam sistem operasi, yaitu komponen yang bertindak sebagai manajemen. Yang pertama adalah manajemen proses, yang kedua manajemen memori, dan yang ketiga adalah manajemen sistem berkas, dan yang keempat adalah manajemen masukan dan keluaran. Baik, kita bahas komponen yang pertama, yaitu manajemen proses. Manajemen proses adalah rangkaian aktivitas, perencanaan, dan pengawasan kinerja suatu proses, terutama proses bisnis. Manajemen proses mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, peralatan, teknik, serta sistem untuk mendefinisikan, memvisualisasikan, mengukur, melaporkan, dan memperbaiki proses dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan atau laba. Contoh, program yang sedang dieksekusi adalah sebuah proses yang membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya, dan alokasi sumber daya tersebut akan dikelola oleh sistem operasi. Ketika proses tersebut berhenti dijalankan, maka sistem operasi akan mendapatkan kembali sumber-sumber daya yang bisa digunakan kembali. Nah, jadi manajemen proses tadi bertanggung jawab untuk menangani segala sesuatu yang berhubungan dengan pemrosesan. Yang berikutnya adalah sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses. Antara lain adalah membuat dan menghapus proses dari pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses, menyediakan mekanisme untuk komunikasi proses, dan menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Yang kedua adalah manajemen memori utama. Memori utama atau yang lebih kita kenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte. Ukuran dari memori utama mencapai ratusan ribuan atau bahkan jutaan, setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang aksesnya itu akan digunakan CPU dan perangkat I/O atau masukan keluaran. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatile. Artinya adalah penyimpanan data tersebut tidak permanen, yaitu ketika aliran listrik terputus, data tersebut akan hilang. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori, seperti yang pertama, menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Yang kedua, memilih program yang akan di-load ke memori. Yang ketiga, manajemen sistem berkas. File atau berkas adalah representasi program dan data yang berupa kumpulan informasi yang saling berhubungan dan disimpan di dalam suatu penyimpanan. Sistem berkas sangatlah penting karena informasi atau data yang disimpan dalam berkas adalah suatu yang sangat berharga bagi pengguna. Umumnya, berkas mempresentasikan program dan data. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarki, di mana sistem operasi akan mengimplementasikan konsep secara abstrak dari berkas dengan mengatur media penyimpanan, misalnya tape dan disk. Sistem operasi harus dapat menggunakan operasi-operasi berkas seperti membuka, membaca, menulis, menyimpan berkas pada sarana penyimpanan sekunder. Oleh karena itu, sistem operasi harus dapat melakukan operasi berkas dengan baik. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan penyimpanan berkas seperti yang pertama adalah pembuatan dan penghapusan berkas. Yang kedua, pembuatan dan penghapusan direktori. Dan yang ketiga, mendukung manipulasi berkas dan direktori. Keempat, memetakan berkas ke secondary storage.
membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non-volatile. Selanjutnya yaitu manajemen sistem input dan output. Sistem operasi memiliki manajemen untuk mengatur input dan output yang kita sebut sebagai device manager. Yaitu di mana sistem operasi menyediakan device driver yang umumnya sehingga operasi masukan input atau output itu dapat bersifat seragam. Ya, misalkan membaca, menulis, dan menutup. Contohnya, ketika pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras CD-ROM dan floppy disk, maka perintah tersebut semuanya sama. Komponen sistem operasi yang bertanggung jawab terhadap I/O antara lain adalah, pertama adalah penyangga atau kita sebut sebagai buffer, di mana penyangga berfungsi untuk menampung sementara data dari perangkat masukan keluaran. Yang kedua, spooling, bertanggung jawab melakukan penjadwalan pemakaian yang berhubung dengan masukan atau keluaran sistem supaya lebih efisien atau kita sebut sebagai antrian. Yang ketiga adalah di mana sistem operasi dapat menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi secara rinci untuk perangkat keras I/O. Jadi sebuah komponen tersebut harus saling berkaitan satu sama lain. Dan sistem operasi tidak akan dapat bekerja apabila salah satu komponen tersebut hilang. Baiklah, kita masuk ke poin ketujuh, yaitu tentang sejarah dan perkembangan sistem operasi. Sejarah sistem operasi diimbangi dengan sejarah perkembangan sistem komputer, di mana sistem komputer di generasi pertama dimulai dari tahun 1945 sampai dengan 1955. Nah, pada komputer generasi ini belum memiliki sistem operasi, di mana komputer ini hanya berupa instruksi yang harus dikerjakan secara langsung atau manual. Komputer jenis ini hanya bisa menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sistem komputer di generasi pertama ini masih dibilang kalkulator. Jadi istilahnya di zaman ini, komputer generasi pertama memiliki fungsi yang sama dengan kalkulator dan menggunakan serial processing, serta menggunakan vacuum tube atau tabung hampa. Perkembangan komputer di generasi kedua dimulai dari tahun 1955 sampai dengan 1965, di mana komputer pada masa ini adalah berupa batch processing atau batch processing system, yaitu komputer ini hanya melakukan pekerjaan atau job yang dikumpulkan pada satu rangkaian, kemudian dieksekusi secara berurutan. Komputer ini belum dilengkapi dengan sistem operasi, tetapi beberapa fitur sistem operasi sudah ada. Dan komputer pada generasi kedua sudah dilengkapi dengan transistor. Komputer di generasi ketiga dimulai pada tahun 1965 sampai dengan 1980. Komputer generasi ketiga dimulai pada tahun 1965 sampai dengan 1980. Di mana sistem komputer generasi ketiga, yaitu sistem komputer ini dikembangkan melalui banyak memakai user secara interaktif. Dan komputer di generasi ketiga ini sudah memiliki fitur bagaimana bisa terhubung secara online. Secara langsung dihubungkan dari perangkat jaringan langsung ke komputer. Pada generasi ketiga, sistem komputer ini sudah menerapkan multi-user atau multi-programming. Maksudnya adalah komputer dapat melayani banyak proses atau job secara bersamaan. Program tersebut dapat dijalankan secara bersama sekaligus pada satu waktu. Di mana komputer tersebut harus melayani banyak permintaan-permintaan pemakai secara tepat. Maka dikembangkanlah teknik time sharing. Teknik time sharing itu dapat mempermudah para pemakai-pemakai sehingga para pemakai komputer dapat dilayani secara terus-menerus. Pemakai itu merasa komputer melayani secara terus-menerus, padahal sebenarnya sistem itu melakukan urutan atau penjadwalan yang dalam tempo waktu yang singkat sehingga tidak terasa.
Dan di generasi keempat, pada tahun 1980 sampai dengan 1990-an, masuk pada generasi keempat, di mana meningkatnya kemampuan komputer yang kita sebut sebagai PC, personal komputer. Di mana personal komputer dilengkapi dengan teknologi jaringan dengan menerapkan protokol TCP/IP. Selain daripada itu, komputer di generasi keempat sudah menerapkan kenyamanan dalam pengoperasian sistem komputer, di mana sudah memiliki fitur Graphical User Interface atau disingkat GUI, atau antarmuka komputer yang berbasis grafis. Dan yang terakhir adalah komputer generasi kelima, atau komputer pada saat ini. Pada tahun 1990, dimulai era yang disebut sebagai era komputasi tersebar, atau yang kita sebut sebagai distributed computing. Dengan teknologi ini, maka sistem komputer dapat digunakan secara langsung dalam lingkungan jaringan. Pemakai tidak perlu menyadari di mana keberadaan dari masing-masing komputer tersebut, di mana pengalokasian kinerja sudah dilakukan secara otomatis oleh sistem operasi. Dan pemakai memandang bahwa jaringan komputer itu adalah sebagai uniprosesor atau suatu prosesor yang besar. Walau sebenarnya komputer tersebar itu hanyalah kumpulan dari prosesor-prosesor yang lokasinya berbeda satu sama lain. Tidak, itu adalah salah satu jenis-jenis komputer atau sejarah komputer dari mulai awal sampai dengan di era saat ini. Baiklah, demikianlah untuk sesi pembahasan di mata kuliah sistem operasi di pertemuan yang pertama. Selamat berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.